Halo para penikmat sepak bola, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Kompetisi paling elit di benua biru, UEFA Champions League musim 2025-2026, kini telah mencapai titik didihnya. Kita sudah memasuki fase semifinal, sebuah panggung teater di mana kesalahan sekecil apapun akan menghancurkan mimpi, dan satu momen magis bisa menciptakan sejarah abadi. Hari ini, tanggal 28 April 2026, kita berdiri tepat 2 hari sebelum sebuah bentrokan monumental terjadi. Di satu sisi, kita memiliki Paris Saint-Germain yang akan berhadapan dengan raksasa Bavaria, Bayern Munchen. Namun, fokus utama kita di video kali ini tertuju pada laga yang tidak kalah panasnya. Sebuah laga yang menjanjikan pertumpahan keringat, adu taktik tingkat tinggi, dan aroma balas dendam yang sangat pekat. Leg pertama semifinal Liga Champions, Atletico Madrid melawan Arsenal. Laga ini akan digelar pada hari Kamis, 30 April 2026, di bawah atmosfer yang memekakan telinga di Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Arsenal datang dengan ambisi merengkuh trofi, si kuping besar, pertama mereka sepanjang sejarah, sementara Atletico Madrid ingin memusnahkan hantu masa lalu setelah berkali-kali patah hati di partai puncak. Siapakah yang akan melangkah ke final di Puskás Arena pada bulan Mei nanti? Mari kita bedah peluang, taktik, dan skenario lengkapnya. Sebelum kita membahas taktik, kita harus melihat bagaimana kedua gladiator ini bisa bertahan hidup hingga menembus babak keempat besar. Perjalanan mereka jauh dari kata mudah. Ini adalah hasil dari ketahanan mental dan kecerdasan manajerial. Mari kita mulai dari sang wakil Inggris, Meriam London, Arsenal. Skuad asuhan Mikel Arteta menunjukkan evolusi yang luar biasa dalam hal kedewasaan bermain. Di babak perempat final, mereka harus menghadapi perlawanan alot dari wakil Portugal, Sporting CP. Pada leg pertama di Lisbon awal April lalu, Arsenal membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim yang bisa menyerang, tapi juga memiliki pertahanan grandel. Gol tunggal krusial membawa mereka menang tipis 1-0 di laga tandang. Dan pada leg kedua di Emirates Stadium, William Saliba dan Gabriel Magalhaes tampil layaknya tembok raksasa. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol 0-0, memastikan Arsenal lolos dengan agregat tipis 1-0. Kemenangan ini mengirimkan pesan jelas. Arsenal era 2026 tahu caranya menderita dan mengunci kemenangan. Di sisi lain, kisah Atletico Madrid jauh lebih epik dan dramatis. Pasukan Diego, El Cholo, Simeone harus melewati laga derby Spanyol melawan raksasa Katalan, FC Barcelona, di babak perempat final. Siapa yang bisa lupa malam magis di Spotify Camp Nou pada 9 April lalu? Atletico Madrid secara mengejutkan membungkam publik tuan rumah dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Meski pada leg kedua di Metropolitano mereka sempat tertinggal dan akhirnya kalah 1-2 dalam pertandingan yang diwarnai kartu merah, kemenangan agregat 3-2 sudah cukup untuk mengantarkan Los Rojiblancos ke semifinal. Mentalitas, holismo, terbukti masih menjadi salah satu senjata paling mematikan di Eropa. Namun, jika kita berbicara tentang pertemuan kedua tim ini, ada satu memori kelam yang pasti masih menghantui pikiran Diego Simeone dan seluruh penggemar Atletico. Kita harus memutar waktu sejenak ke fase regular season atau babak grup pada tanggal 22 Oktober 2025 lalu. Malam itu di Emirates Stadium, Atletico Madrid hancur lebur. Arsenal tidak hanya menang, mereka memberi pelajaran sepak bola modern kepada Atletico dengan skor telak 4-0. Pertahanan Atletico yang biasanya solid diacak-acak habis-habisan. Gabriel Magalhaes membuka keran gol di menit ke-57, disusul tendangan mematikan Gabriel Martinelli 7 menit kemudian. Dan bintang utama malam itu adalah striker mematikan Arsenal, Victor Gyökeres, yang mencetak brace alias 2 gol cepat di menit 67 dan 70 untuk meluluhlantakkan mental Jan Oblak di bawah mistar. Bagi pelatih dengan ego dan semangat juang sebesar Simeone, kekalahan 4-0 bukanlah sekadar statistik, itu adalah sebuah penghinaan. Laga semifinal leg pertama nanti bukan hanya soal tiket ke final, melainkan sebuah panggung penebusan dosa dan misi balas dendam. Simeone telah belajar dari kehancuran di Emirates, dan di hadapan publik Metropolitano, ia tidak akan membiarkan anak-anak London Utara itu bernapas dengan lega. Pertandingan ini pada intinya adalah benturan dua filosofi ekstrim yang saling bertolak belakang. Di satu sudut ring, kita memiliki sepak bola proaktif dan berbasis penguasaan bola ala Mikel Arteta. Di sudut lainnya, kita punya seni bertahan, pragmatisme, dan serangan balik kilat ala Diego Simeone.
Mari kita bedah kekuatan Arsenal terlebih dahulu. Kedalaman skuad Arsenal musim 2025-2026 sungguh mengerikan. Lini tengah mereka dikomando oleh Declan Rice, ditemani nama-nama brilian seperti Martin Zubimendi dan Eberechi Eze yang siap merusak garis pertahanan lawan dengan visi umpan maupun dribel mereka. Di lini depan, Bukayo Saka tetap menjadi ancaman utama di sisi sayap, sementara Victor Gyökeres adalah target man house goal yang selalu berada di posisi yang tepat. Arsenal akan mencoba mendominasi penguasaan bola, menarik pemain Atletico keluar dari sarangnya, dan mengeksploitasi celah sempit di half space. Lalu, bagaimana Atletico akan merespons? Simeone tahu ia tidak bisa bermain terbuka. Formasi 5-3-2 atau 4-4-2 rapat yang mengandalkan blok rendah, low block, akan kembali menjadi andalan. Robin Lenormand dan Jose Maria Jimenez akan ditugaskan untuk mematikan pergerakan Gyökeres secara fisik. Di lini tengah, Conor Gallagher dan Koke akan menjadi gladiator pemutus serangan yang siap melakukan tackle-tackle keras untuk mengintimidasi para gelandang flamboyan Arsenal. Namun, senjata paling mematikan Atletico justru ada pada fase transisi positif atau counter-attack. Ketika Arsenal kehilangan bola, aliran bola vertikal akan langsung ditujukan kepada pemain seperti Julian Alvarez yang memiliki pergerakan eksplosif, atau Antoine Griezmann yang terus menari di antara lini tengah dan belakang Arsenal. Kehadiran Alex Baena juga memberikan opsi kreativitas luar biasa bagi Atletico untuk membelah pertahanan tinggi, high line, yang biasanya diterapkan oleh Arsenal. Bermain tandang di leg pertama pada 30 April nanti akan menjadi ujian mental terbesar bagi David Raya dan kawan-kawan. Riyadh Air Metropolitano adalah salah satu stadion paling hostile atau tidak ramah bagi tim tamu di Eropa. Skenario pertama, jika Atletico Madrid berhasil mencetak gol lebih dulu, terutama di 20 menit pertama, pertandingan ini bisa menjadi mimpi buruk yang panjang bagi Arsenal. Simeone akan segera menginstruksikan timnya untuk memarkir bus tingkat, menumpuk 8 hingga 9 pemain di area kotak penalti, dan membuat ruang menjadi sangat sempit bagi Saka maupun Martinelli. Jika ini terjadi, Arsenal harus sangat sabar dan mengandalkan tembakan jarak jauh dari pemain seperti Zubimendi atau Rice, serta memanfaatkan set piece atau bola mati, area di mana Gabriel Magalhaes sangat dominan. Skenario kedua, jika Arsenal yang berhasil mencetak gol lebih dulu, pertandingan akan terbuka secara radikal. Atletico akan terpaksa keluar dari zona nyaman mereka untuk mencari gol balasan. Dalam situasi terbuka ini, transisi mematikan Arsenal dan kecepatan lari sayap-sayap mereka akan menemukan ruang eksploitasi yang sangat luas. Ini adalah skenario yang sangat dihindari oleh Simeone. Kunci dari laga leg pertama ini adalah kontrol emosi. Pemain muda Arsenal tidak boleh terpancing oleh provokasi dan gaya main keras ala Atletico yang dipastikan akan menghujani mereka sejak peluit pertama dibunyikan. Lantas, siapa yang memiliki probabilitas lebih besar untuk lolos ke final? Menurut data statistik dan probabilitas yang kami himpun, pertandingan ini berada dalam skala 50-50 yang sangat seimbang, dengan sedikit margin bergeser tergantung pada siapa tuan rumahnya. Untuk leg pertama di Madrid, probabilitas kemenangan sedikit lebih condong kepada Atletico Madrid di angka 37,4%, dibandingkan probabilitas kemenangan Arsenal di 33%, sementara peluang imbang cukup tinggi di angka 29,6%. Faktor bermain di kandang memberikan energi ekstra bagi armada El Cholo. Namun, jika kita berbicara tentang agregat hingga leg kedua yang akan digelar di Emirates Stadium pada tanggal 6 Mei nanti, angin segar sedikit lebih mengarah ke London Utara. Arsenal terbukti sangat digdaya saat bermain di kandang. Pertahanan solid yang ditunjukkan Saliba, ditambah daya ledak lini serang mereka, membuat Arsenal memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan jika tertinggal, atau mempertahankan keunggulan dengan sangat disiplin. Bagi Atletico, satu-satunya cara aman untuk menatap leg kedua di London adalah dengan membawa modal kemenangan margin 2 gol di leg pertama. Jika leg pertama di Metropolitano berakhir imbang, itu akan menjadi keuntungan psikologis yang masif bagi skuad asuhan Mikel Arteta untuk menyelesaikan tugas di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri minggu depan. Dua tim dengan sejarah, filosofi, dan ambisi yang sangat kontras siap saling membunuh di atas lapangan hijau. Akankah dendam Diego Simeone terbayar lunas dan membawa Atletico Madrid kembali ke final untuk mengincar takdir yang selalu luput dari tangan mereka? Ataukah ini saatnya bagi generasi emas Mikel Arteta untuk menunjukkan pada dunia bahwa meriam London siap menaklukkan Eropa? Semuanya akan mulai terjawab dalam 2x45 menit pertama pada hari Kamis nanti. Nah, itu dia analisis dan skenario lengkap jelang leg pertama semifinal Liga Champions antara Atletico Madrid versus Arsenal.
Bagaimana menurut kalian? Tim manakah yang akan mengunci tiket ke partai puncak? Apakah Gyökeres akan kembali menjadi mimpi buruk Jan Oblak? Atau pertahanan solid Jimenez yang akan membungkam para penyerang Arsenal? Coba tulis prediksi skor dan pencetak gol versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan mendalam ini. Share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan analisis sepak bola berkualitas dan up-to-date selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam olahraga, dan sampai jumpa di video berikutnya.